Sejujurnya saya membuat keputusan untuk belajar menerjemahkan sebagai juru bahasa bertahun-tahun yang lalu tanpa memikirkan apa yang diperoleh seorang juru bahasa. Untuk semua orang yang ingin membuat keputusan ini sedikit lebih rasional, saya akan memberikan jawaban hari ini untuk pertanyaan tentang apa yang dapat Anda peroleh sebagai juru bahasa. Penting untuk mengatakan sebelumnya bahwa penerjemahan digunakan di banyak bidang, yang berarti bahwa tidak hanya ada satu gaji, sebaliknya potensi penghasilan benar-benar sangat berbeda. Oleh karena itu, saya telah memilih beberapa kategori yang merupakan yang terbesar dari pengalaman saya. Tentu saja, saya tidak mengklaim kelengkapan dan semuanya mengacu pada data yang akan disebutkan nanti. Merujuk pada pengalaman saya di Rhine-Westphalia Utara yang dapat terjadi di negara bagian federal lainnya tentunya juga sedikit berbeda. Juga sangat penting bahwa kebanyakan juru bahasa setidaknya yang saya tahu tidak hanya bekerja dalam satu kategori, itu berarti gaji dalam tanda kutip. Apa yang keluar di akhir tentu tergantung pada pesanan yang dia dapatkan, bagaimana dia melakukannya, menempatkan mereka bersama-sama, dan bagaimana pesanan ini kemudian dibayar. Dan terlebih lagi, apa yang kami peroleh sebagai pekerja lepas sama sekali bukan sisa yang kami miliki. Setiap karyawan memiliki asuransi kesehatan dan membayar jaminan hari tua, dan kami harus melakukannya juga, atau dengan kata lain, gaji kami juga harus diberikan. Karena pekerjaan apa yang tidak cukup untuk kami bangun ketentuan hari tua untuk angkat konkret. Kita dapat mengharapkan untuk bekerja sekitar 18 hari sebulan jika kita mengurangi hari libur, sakit, dan sebagainya. Sekarang kita punya kegiatan lain yang menurut pengalaman saya mencapai 30-40%, seperti akuntansi, administrasi, mengurus asuransi, pelatihan, pemasaran, dan sebagainya. Itu sama dengan 6 hari sebulan kita bekerja tanpa menghasilkan uang. Berarti 12 hari kerja yang dibayar sebulan atau sekitar 24 jam dibayar per minggu. Sekarang Anda harus mengatakan bahwa tentu saja itu tidak sama untuk semua orang, dan semuanya juga tergantung pada situasi pesanan. Terkadang lebih sedikit pesanan yang masuk dan bisa jadi sedikit sial, tapi begitulah banyak orang mengimbanginya dengan tidak hanya bekerja sebagai juru bahasa seperti saya, tetapi juga melakukan penerjemahan. Kami juga membutuhkan sejumlah peralatan yang tampaknya kami tidak dapat bekerja sama sekali. Untuk hal-hal seperti itu, biaya tetap sekitar 1.000 euro per bulan dapat dengan cepat muncul. Kategori pertama adalah juru bahasa pengadilan. Juru bahasa akan dikenakan biaya langsung oleh pengadilan, kemudian penagihan juga akan dilakukan di muka. Jika penyewa baru diundang melalui agen, yaitu tidak secara langsung, maka tentu saja mereka menginginkan itu, dan kemudian itu adalah masalah negosiasi berapa banyak yang Anda ingin dapatkan sebagai juru bahasa. Saya tahu penerjemah yang semata-mata karena kombinasi bahasa mereka bekerja hampir secara eksklusif untuk pengadilan, dan untuk penerjemah ini dalam kondisi ideal mutlak. Itu berarti tidak ada pesanan yang dibatalkan dalam waktu singkat. Pesanan sesuai dengan pesanan individu pada hari itu dengan sangat baik berturut-turut. Kami tidak memiliki pandemi dan bukan itu masalahnya. Jika tidak ada yang menghalangi kami, maka tagihan ini akan segera tercapai. Jadi kami akan memiliki 8.160 euro per bulan untuk 24 jam mingguan dibayar. Pendapatan jika sekarang kita mengurangi 1.000 euro dalam biaya tetap dari 1.500 euro untuk asuransi kesehatan dan ketentuan pensiun dan perkiraan pajak dari 1.300 euro, maka keuntungannya akan menjadi 4.360 euro per bulan. Mari kita bicarakan tentang penerjemah yang bekerja untuk polisi. Polisi biasanya tidak dibayar sesuai dengan keberhasilan. Sering ada kontrak kerangka kerja dengan agen yang menurut pengalaman saya mendapatkan sekitar 50 euro sendiri. Yang berarti bahwa jika Anda dipekerjakan di sana oleh agen untuk pekerjaan itu, Anda juga mendapatkan jauh lebih sedikit. Kita sekarang melihat dua kasus. Bagaimana jika saya menggunakan 50 euro yang diasumsikan ini secara langsung untuk pekerjaan polisi, dan apa yang akan terjadi jika saya melalui agen bekerja di sana? Dalam kasus pertama, jika penerjemah dipesan langsung, kami akan memiliki 4.800 euro per bulan selama 24 jam dibayar per minggu. Kami akan mengurangi biaya tetap, pengeluaran untuk skema pensiun, asuransi kesehatan, dan pajak. Kemudian dalam kasus teladan ini masih akan
ada 1.900 euro tersisa dalam keuntungannya. Jika sekarang Anda mendapatkan 35 euro per jam, karena Agit terlibat, maka dengan semua potongan yang telah saya sebutkan tersisa 1.460 euro dalam sebulan. Meskipun seseorang tidak harus mengatakan itu di sini, tentu saja jumlah itu harus ada atau dapat dimasukkan ke dalam jaminan kesehatan dan jaminan hari tua lebih daripada kasus pertama. Kategori ketiga adalah juru bahasa konferensi di sektor swasta. Ekonomi bebas di sini berarti penerjemah dari perusahaan atau fasilitas ditugaskan untuk setiap pesanan dan konferensi, kursus pelatihan, rapat tur dunia, pengenalan mesin, atau hal-hal semacam itu yang ditafsirkan secara bersamaan atau berurutan sesuai kebutuhan. Juru bahasa konferensi biasanya mengenakan biaya harian dari lisan. Biaya ini juga sudah termasuk persiapan dan tergantung topiknya. Persiapan ini bisa memakan waktu seharian tergantung kerumitannya. Jika sudah mengetahui topiknya atau jika disimpan lebih umum, maka lebih cepat tentunya. Secara umum diasumsikan bahwa jumlah hari konferensi di mana seorang juru bahasa berbicara terbatas dalam 1 tahun. Saya mengandalkan perhitungan biaya untuk 2017, misalnya, dan itu juga merupakan asumsi yang diterima secara umum. Ada pembicaraan tentang 80 hari kerja per tahun. Demi kesederhanaan dan dengan demikian untuk dasar perhitungan kami sekarang menggunakan 750 euro sebagai tarif rata-rata harian. Jika kemudian kita asumsikan 80 hari konferensi sedangkan 5.000 euro per bulan dalam pendapatan dengan pemotongan biaya, sedangkan 2.000 euro dalam keuntungan per bulan. Di sini juga tentu saja banyak faktor yang berperan, tergantung pada bahasa, kombinasi bahasa, tergantung pada pengalaman di mana Anda tinggal atau apakah Anda menganggur. Ini tentu saja dapat sangat bervariasi. Selain itu, banyak juga juru bahasa yang melakukan terjemahan tertulis dan terkadang menawarkan tarif setengah hari. Hal ini banyak dibicarakan dan sangat kontroversial, tetapi itulah kenyataannya. Kita sampai pada kategori keempat. Ini adalah kategori juru bahasa konferensi yang bekerja untuk institusi seperti Uni Eropa. Pekerjaan ini adalah kasus khusus. Anda harus mengatakan Anda mendapatkan antara 400 hingga 500 euro per hari di sini saat ini, tetapi kenyataannya adalah bahwa sebagian dari uang ini sudah mengalir ke dana pensiun dan di Jerman jumlahnya tidak lagi harus dikenakan pajak di sana. Itu adalah nama perhitungan yang sebelumnya kami buat di sini. Tidak lagi, kita tidak bisa melakukannya lagi di sini. Untuk informasi mungkin masih penting untuk mengatakan bahwa banyak yang terutama bekerja untuk institusi Uni Eropa pindah ke Brussel atau setidaknya dekat dengan Kol atau sesuatu seperti itu, dan untuk orang lain Uni Eropa hanyalah salah satu dari 4 klien. Kategori kelima terakhir, yaitu penerjemah untuk masyarakat. Sebagai contoh, kita akan melihat kantor federal untuk pengungsi. Kategori ini juga merupakan jenis kasus khusus karena berbagai alasan. Penerjemahan di rumah sakit dan otoritas serta institusi lainnya seringkali tidak menggunakan penerjemah profesional sama sekali. Faktanya, Kota Madya dan distrik saya di sini telah membangun banyak mediator bahasa sukarela, dan tentu saja jelas bagi kami bahwa kami bahkan tidak perlu mulai menghitung apa yang akan kami peroleh jika kami secara sukarela menerjemahkan di sini di komunitas umum. Namun banyak juru bahasa, terutama di asosiasi profesi, menganjurkan agar juru bahasa profesional juga digunakan untuk menerjemahkan kunjungan ke pihak berwenang atau untuk menerjemahkan di rumah sakit dan khususnya. Misalnya anak-anak dari mereka yang terkena dampak tidak lagi digunakan. Mari kita lihat lebih dekat BAMF. Ada juga banyak orang yang bekerja di sini tidak memiliki pelatihan sebagai bahasa. Ini tentu saja sebagian karena bahasa apa yang digunakan di sana, dan Anda tidak dapat mempelajari atau melakukan hal serupa untuk mereka di sini. Tapi itu juga karena jumlah juru bahasa yang luar biasa dibutuhkan yang tidak ada di sini dalam bentuk ini. Mediator bahasa yang tidak
sering digunakan yang menegosiasikan gaji mereka secara individu. Saya menemukan sebuah artikel di situs Zeitung dari 2015 yang mengatakan tarif per jam 25 hingga 32 euro adalah hal biasa. Jika kita asumsikan dari halaman ini, maka dalam kasus terburuk dengan 24 jam dibayar per minggu ada pendapatan atau pendapatan 2.400 euro per bulan. Jika kita hanya menghitung 500 euro dalam biaya tetap di sini, 500 euro untuk asuransi kesehatan dan jaminan hari tua, meskipun sebenarnya tidak banyak untuk jaminan hari tua dan tentu saja jumlah pajak yang lebih rendah, maka masih akan ada keuntungan dari 1.250 euro per bulan. Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa gaji seorang juru bahasa dapat sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor, dan tentu saja juga kasus bahwa hal-hal seperti biaya tetap yang Anda miliki per bulan sangat bervariasi dari kasus ke kasus dalam hal apapun. Begitulah adanya dan itulah berlaku untuk semua orang. Jika ada juru bahasa menawarkan layanan dengan harga tinggi rendah, kemudian dia dengan cepat menyadari bahwa intinya benar-benar sangat sedikit atau bahwa misalnya tidak ada yang tersisa sama sekali untuk menyediakan hari tua. Tugas mana yang didapat seorang juru bahasa dan pelanggan mana yang bisa menang terkadang juga bergantung pada tempat tinggal mereka, kombinasi bahasa apa yang mereka tawarkan, dan apa bidang keahlian mereka, dan tentu saja banyak juru bahasa yang benar-benar menawarkan terjemahan tertulis. Beberapa penafsir hanya memperluas wawasan mereka, misalnya sekarang menawarkan kursus singkat untuk penafsir tentang membuat catatan dan teknik. Jika Anda memiliki pertanyaan atau jika ada topik lain yang Anda minati, silakan tulis di komentar video ini.